Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Salam kenal dari Ibu. Nama Ibu Astuti. Di SMP Negeri 9 Tarakan, Ibu sebagai guru bimbingan konseling. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 9 Tarakan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dasar pembuatan tata tertib. Dasar tata tertib di SMP Negeri 9 Tarakan mengacu pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian sanksi administratif kepada peserta didik oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, perlu kalian ketahui pengertian dari tata tertib. Tata tertib sekolah adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak sekolah bertujuan agar siswa lebih berdisiplin dan berkelakuan baik sehingga lingkungan sekolah aman, sehat, dan kondusif belajar dapat diwujudkan. Selanjutnya, tujuan tata tertib. Ada beberapa tujuan tata tertib. Yang pertama, menjaga kelancaran proses belajar mengajar. Yang kedua, mengatur sikap dan tingkah laku siswa. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran disiplin siswa. Keempat, menumbuhkan rasa persatuan di kalangan siswa. Yang kelima, meningkatkan ketahanan sekolah. Yang keenam, meningkatkan pembinaan siswa dalam rangka menunjang wawasan adiwiyata Mandala. Yang ketujuh, mengatur kehidupan siswa sehari-hari di sekolah sesuai dengan norma yang berlaku. Ada kategori pelanggaran tata tertib, yaitu kasus ringan, sedang, dan berat. Kasus ringan di sini adalah jenis kesalahan seperti tidak memakai atribut siswa, membuat kebisingan tanpa sebab, baik di dalam atau di luar kelas, terlambat datang ke sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya kasus sedang. Kasus sedang di sini adalah jenis kesalahan seperti melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diidentifikasikan premanisme, gangguan emosional, berpacaran, berkelahi, minum minuman keras tahap pertengahan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kasus berat. Kasus berat adalah jenis kesalahan yang perlu perhatian khusus seperti tidak mengikuti upacara bendera tanpa sebab, tidak hormat kepada bendera, tidak mengikuti mata pelajaran di sekolah secara terus-menerus tanpa sebab, membawa dan menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif atau biasa disebut nafsa, rokok di lingkungan sekolah, membawa bahan pornografi, melakukan tindak asusila, mencuri, berkelahi, menggunakan senjata tajam maupun senjata tumpul, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahapan pemberian sanksi atau administratif. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah peringatan atau teguran. Peringatan atau teguran di sini terdiri atas 2. Yang pertama adalah peringatan atau teguran lisan. Yang kedua, peringatan atau teguran tertulis. Tahap kedua adalah skorsing, dan tahap terakhir adalah diberhentikan atau dikeluarkan dari satuan pendidikan. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang tahapan pemberian sanksi administratif. Ketika misalnya kalian ada masalah atau pelanggaran, maka tahap pertama yang akan diterapkan adalah peringatan atau teguran lisan. Selanjutnya, apabila pelanggaran tersebut tidak ada perubahan, maka akan diberlakukan tahap berikutnya, yaitu teguran tertulis. Nah, pada saat pelanggaran tersebut belum ada lagi perubahan, maka sekolah akan memberikan tahap selanjutnya, yaitu berupa skorsing. Skorsing di sini
akan ditentukan oleh pihak sekolah dan disetujui oleh orang tua kalian. Kemudian, setelah dari skorsing ini belum juga ada perubahan, maka tahap yang paling terakhir adalah diberhentikan atau dikeluarkan dari satuan pendidikan. Demikianlah penyampaian tata tertib di SMP Negeri 9 Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.